Di channel ini, saya akan membuat tutorial cara bermain JavaScript untuk pemula yang baru belajar bahasa pemrograman yang populer ini. Ingat, ini buat beginner. Bagi kalian yang sudah profes atau sudah propam, saya sarankan untuk tidak menyaksikan video ini. Jadi tidak usah lama-lama, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita harus punya aplikasi editor untuk menulis skripnya. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan. Pada dasarnya, semua aplikasi editor sama saja, paling yang membedakannya hanya fitur-fitur pendukung untuk mempermudah penulisan kode. Karena saya menggunakan HP dengan spek yang rendah dan minim budget, jadi saya pakai aplikasi kode editor saja. Download di Play Store dan langsung tancap gas. Harus dicatat dulu bahwa ngoding lewat HP tidaklah seleluasa saat kita ngoding di desktop. Tapi itu bukan halangan bagi kita yang ingin belajar. Oke, setelah kode editor selesai di-download, langsung kita buka aplikasinya. Pilih menu di pojok kiri. Pengatur penyimpanan. Lalu pilih penyimpanan eksternal. Kemudian, buat folder baru. Di sini saya membuat folder dengan nama belajar JavaScript. Buka foldernya. Kemudian pilih file baru. Dan masukkan nama file baru. Di sini, saya membuat nama filenya. Belajar 1.html. Lalu, oke. Langsung saja, kita buka filenya, belajar 1.html itu. Pilih file yang tidak berjudul. Lalu, pilih menu folder. Pilih tutup, tidak usah disimpan. Di sini, kita mulai mengetikkan kode HTML di file belajar 1.html. Setiap pembuatan file HTML selalu diawali dengan kode elemen HTML, penulisannya menggunakan kurung segitiga, atau tanda lebih kecil dari, dan lebih besar dari. Di dalam kurung segitiga itu, kita tulis HTML. Setelah tutup kurung, secara otomatis langsung muncul penutup elemennya, yaitu ada simbol bagi di dalam kurung segitiga sebelum tulisan HTML. Nah, di dalam elemen HTML inilah kita menuliskan kode. Biasanya di dalam HTML, ada elemen head dan elemen body. Jadi kita buat elemen head dan elemen body-nya. Selanjutnya di dalam elemen head, kita membuat elemen title, biar titel pada halaman HTML berisi teks. Jadi, ketik buka kurung segitiga, lalu isi titel setelah ditutup. Penutup elemennya muncul secara otomatis. Di tengahnya, kita isi titelnya. Di sini saya isi nama saya, Sarnubi. Kemudian, di dalam elemen body, kita buat elemen H1. Untuk menuliskan caption judulnya. Di dalam elemen H1 kita isi, halo ini H1. H, A, L, L, O. Halo, I, N, I, ini, H1, halo ini H1. Jangan lupa menyimpan, setiap kali selesai mengetik kode yang panjang. Lalu kita tes, dengan cara klik run, atau tombol play. Dan, ini hasilnya, caption judul, halo ini H1. Selanjutnya, kita kembali ke papan kode. Masih di dalam elemen body. Di bawah elemen H1, kita coba bikin, elemen P1. Yaitu caption isinya. Di dalam elemen P1, kita isi. Ini teks P1.
Dan kita lihat hasilnya. Di sini, terlihat jelas, perbedaan H1 dan P1. Nah, sekarang, kita coba membuat teks yang bergerak dari kanan ke kiri. Seperti, line news. Buat elemen marque, di dalam elemen body. Tulisannya, mar, q, u, double e. Marque. Di dalam elemen marque, kita isi teks. Selamat datang. Lalu, cek hasilnya. Tada! Teks yang ada di dalam elemen marque, bergeser otomatis. Kita kembali ke jendela kode. Oke, sekarang, kita mencoba menampilkan sebuah button di halaman HTML kita. Caranya. Buat elemen button, lalu, di tengahnya, kita isi caption untuk buttonnya. Di sini saya tulis, ini tombol. Tunggu dulu, mungkin sebaiknya, ini button satu saja. Lalu, cek hasilnya. Nah, satu buah button, tampil di bawah teks marque. Captionnya, ini button 1. Jika kita klik sekarang, tidak akan terjadi apa-apa. Ya iyalah, kan belum ada kodenya. Sekarang, kita buat button dengan ID-nya. ID adalah sebuah identitas, milik input type untuk dipanggil di kode lain. Jadi, ID setiap input type, tidak boleh sama. Penulisan ID, berada di dalam kurung segitiga, atau pada buka elemen. Buka kurung lancip, button, lalu spasi, ID, sama dengan, pakai petik 2, karena ID merupakan bentuk tipe data string. Di sini, saya membuat ID-nya, btn1, lalu tutup kurung lancip. Di tengah elemen button ini, kita tulis captionnya, misalnya, ini btn1. Dan kita lihat hasilnya. Saat diklik, belum terjadi apa-apa. Kita kembali ke editor lagi. Kali ini, kita mencoba menggunakan cara lain untuk membuat button. Yaitu, menulis input type. Ketik, tanda lebih kecil dari, lalu input type sama dengan, pakai quotes, dan tulis button. Kemudian, spasi, ID sama dengan, pakai quotes juga, lalu tentukan ID-nya, di sini saya isi btn2. Setelah itu, spasi, value sama dengan, pakai petik 2 juga, lalu tulis value-nya, misalnya, ini btn2. Selanjutnya garing, garis miring dan tutup kurung sudut. Value atau value di sini, hanya sebagai caption. Lalu kita, play. Ya, begitulah tampilan input type. Selain button, ada banyak jenis input type, yang bisa kita tampilkan di halaman web. Di aplikasi editor code ini, penulisan input type cukup mudah. Yaitu, ketikkan saja input, langsung muncul pilihan. Di sini, kita melihat, ada banyak input type, yang bisa kita pilih. Kita coba lagi, pilih button snippet. Dan langsung tertulis, input type sama dengan button name, ID, dan value, tertulis juga. Name-nya, dan ID-nya, boleh dibuat sama. Tapi, kalau mau menghapus name-nya, tidak apa-apa. Di sini, saya masukkan name dan ID-nya adalah, btn3. Lalu value-nya adalah, ini btn3. Nah, mungkin sudah jelas, cara membuat button, di halaman web HTML kita. Yang terpenting, ID setiap input type, tidak boleh sama. Karena suatu saat, kita akan memanggil, input type tersebut, melalui kode. Umumnya, di dalam JavaScript menggunakan kode, document.getById. Maksudnya, yang dipanggil itu adalah ID-nya. Sekarang, kita coba membuat input type, teks juga. Yaitu,
sebuah text box, untuk menulis teks, di halaman HTML kita. Di sini saya buat, name dan ID-nya adalah, TXT1. Dan value-nya adalah ini TXT1. Lalu, kita go. Yap, text box ini, dapat dimasukkan strings. Bisa diisi dengan teks atau angka. Tapi, karena kita belum membuat perintah apapun. Jadi, tidak ada magisnya. Kita kembali ke jendela kode. Terakhir, sebagai tambahan, kita buat input type file. Input type ini digunakan untuk mendapatkan path atau lokasi sebuah file. Karena, pada saat kita ingin menampilkan file, baik gambar, video, atau data-data yang tersimpan di memori perangkat kita. Atau saat kita ingin mengupload sebuah file. Hal yang paling penting adalah lokasi di mana file itu berada. Name dan ID-nya saya buat, file 1. Value-nya saya kosongkan saja. Dan go. Saat kita mengklik button filenya, kita langsung diarahkan ke Explore. Kalau kita mencoba di Google Chrome, atau aplikasi browser lain, kita diberi pilih tindakan. Sampai di sini, pembahasan kita. Terima kasih, sampai jumpa.